Halo Sobat Otokir Pikiran Rakyat, gue Alzadira. Hari ini gue lagi ada di Malang. Gue bakal ngetes impresi mobil baru dari Toyota, yaitu Toyota Yaris Cross. Seperti apa impresi, teknologi, dan juga rasa berkendara SUV di belakang saya ini? Mau tahu? Simak ulasan Otokir Pikiran Rakyat berikut ini. Halo Sobat Otokir, hari ini gue lagi diajak jalan-jalan PT Toyota Astra Motor ke Surabaya dan juga Malang untuk menjajal Toyota Yaris Cross. Mobil ini dihadirkan sebagai salah satu segmen SUV compact untuk melawan lawan-lawannya seperti Honda HR-V, Hyundai Creta, hingga Wuling Alphard. Ada banyak hal yang bisa dibahas dari mobil ini, salah satunya adalah fitur, teknologi, dan juga mesinnya yang sudah menggunakan teknologi hybrid. Kira-kira seperti apa sih impresi berkendaranya? Yuk kita lihat bahasannya di video ini. Nah, menurut gue ada berbagai hal yang menarik dari desain Toyota Yaris Cross. Misalnya kita lihat dari fascia depannya. Fascia depan Yaris Cross ini mirip banget dengan Toyota Corolla Cross, cuman bedanya bodinya dipotong jadi lebih pendek. Udah gitu, lampu depannya sudah menggunakan teknologi LED dengan bentuk yang atraktif dan juga dinamis. Nah, desain grillnya ini yang bener-bener menurut gua mirip banget dengan Toyota Corolla Cross. Di bagian bawahnya ada bumper, di sini ada emblem, dan juga yang menarik di bagian bawahnya emblem ada kamera yang digunakan untuk fitur keselamatan Toyota Safety Sense. Itu bagian depannya. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Nah, untuk bagian sampingnya nih, seperti yang tadi gua bilang, Yaris Cross ini mirip banget dengan Toyota Corolla Cross, tapi dipotong menjadi lebih pendek. Kebetulan unit yang gue coba adalah Yaris Cross tipe tertinggi, yaitu SHIV GR Cross with Toyota Safety Sense. Jadi di bagian kaki-kakinya nih, kaki-kakinya menggunakan ukuran 18 inci dengan velg desain sporty. Di sini juga ada bagian fender yang menurut gue mirip banget dengan desain dari Innovazenix. Kemudian di bagian sini ada side skirt yang memanjang di sepanjang bodi. Kembali lagi ke fender Innovazenix. Desain bodinya juga sudah two-tone dengan warna putih dengan atap hitam, dan ada juga warna hitam. Spion sudah elektrik dan menggunakan teknologi retractable. Di bagian samping kanan spion, samping kiri maksud saya, ada juga kamera yang kembali lagi digunakan guna Toyota Safety Sense. Nah, tadi kita sudah bahas bagian depan, samping. Sekarang kita lihat bagaimana bagian belakangnya. Bentuk dari stop lamp Toyota Yaris Cross ini bisa gue bilang mengingatkan gue akan bentuk mobil Lexus. Bentuknya itu lebih modern dan juga sudah menggunakan lampu dengan teknologi LED. Artinya pencahayaan akan lebih baik ketika di malam hari. Sebenarnya bagian belakangnya bisa dibilang standar. Di bagian sini ada cermin antena, ada wiper, di sini ada lips mempercantik tampilan mobil. Di sini juga ada bumper berwarna hitam dengan emblem GR yang artinya Gazoo Racing alias tipe tertinggi dari Yaris Cross. Dan di sini ada juga emblem SHIV yang artinya mobil ini sudah menggunakan dua drivetrain, yaitu bensin dan juga hybrid. Yo Sobat Otokir, gue ajak kita ngelihat bagian dalam dari Toyota Yaris Cross ini. Nah, ini nih bagian dalam Toyota Yaris Cross itu seperti ini. Di sini ada head unit 10,1 inci. Head unitnya juga sudah terkoneksi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Bisa dilihat di sini bagaimana desain dashboard dari Toyota Yaris Cross. Ada beberapa bagian yang sudah menggunakan Accent Soft Touch, jadi terkesan lebih mewah. Itu adalah bagian dari bezel untuk membuka pintu. Kulitnya juga speknya seperti ini. Ada bagian jahitan-jahitannya tampak lebih mewah. Di bagian atasnya juga ada emblem Toyota GR. Kemudian kita lihat bagian AC-nya sudah menggunakan AC model digital tapi belum dual zone. Di sebelah kiri adalah tombol untuk mengatur semburan AC-nya. Di kanan ada untuk mengatur temperaturnya. Di bagian bawahnya canggih karena ada teknologi untuk wireless charging, artinya gak perlu lagi pakai kabel. Di atasnya ada tombol engine start stop. Di sini juga ada yang cukup menarik, yaitu indikator apabila penumpang di bagian belakang itu tidak menggunakan safety belt. Di sini ada 3 titik yang jika safety beltnya tidak terpasang akan muncul 3 titik merah. Di sebelahnya ada semacam soket casan untuk pengecasan 3 ampere dengan colokan model USB dan juga Type-C. Sekarang kita lihat bagian transmisinya. Bentuknya seperti ini, menggunakan transmisi CVT untuk unit yang saya test drive hari ini. Di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk
Rem tangannya sudah menggunakan model electric parking brake. Tinggal dipencet saja seperti ini maka akan langsung ngerem, dan juga ada auto hold-nya. Seperti inilah kurang lebih bagian dari kemudinya Toyota Yaris Cross. Untuk tampilan speedometernya juga, tampilan speedometer sudah digital dengan tampilan yang cukup lengkap. Bagian head unit mobil juga canggih karena bisa menampilkan informasi dari kendaraan. Saya contohkan informasi kendaraan di sini, bahkan hitungannya sudah termasuk lengkap karena bisa mengukur sudut kemiringan ketinggian, suhu di luar mobil, suhu air, dan juga tegangan listrik yang dipakai. Lebih menarik lagi adalah head unit ini bisa menampilkan informasi mengenai jenis tenaga apa yang digunakan pada saat mengemudi. Di sebelah sini. Nah, di sini jika mobil dalam kondisi berjalan akan terlihat bahwa Yaris Cross itu melaju apakah dalam kondisi menggunakan bensin ataukah menggunakan tenaga EV alias listrik. Di sini drivetrain-nya akan berjalan karena di sini adalah baterai listrik. Terlihat bahwa di sini baterainya tidak dalam kondisi full dan di belakangnya ada mesin bensin. Jika mesin bensin yang digunakan, maka di sini akan muncul semacam jalur berwarna merah yang bergerak ke ban. Itu menandakan bahwa mobil ini bergerak menggunakan bensin. Sedangkan jika hybrid, warnanya akan berubah menjadi warna hijau. Nah, beginilah bagian baris kedua dari Toyota Yaris Cross. Seperti bisa dilihat di sini, gue memiliki tinggi di atas 170-an. Tapi bagian legroom gue masih terasa lega, gak sempit gitu ya. Jok juga bisa dimaju mundurkan. Di sini ada captain seat-nya dan juga ada cup holder-nya. Di sini ada sunroof, tapi pengaturannya di bagian depan, dan di sini juga ada lubang AC yang bisa diatur kecepatan anginnya. Di sini juga ada port USB untuk mengecas smartphone ketika sedang di perjalanan. Sekarang kita bakal lihat bagian belakang dari Toyota Yaris Cross seperti apa bentuknya. Yuk, ikut gua. Pintunya bisa dibuka seperti itu atau menggunakan kick sensor yang ada di bagian bawah bumper. Nah, ini dia bagian belakangnya. Kalau barangnya terisi penuh, kurang lebih bentuknya seperti ini, bisa mengangkut lumayan banyak barang. Dan juga di sini ada semacam tray yang bisa ditarik. Kalau traynya ditarik, nah, jadi bisa menutupi barang sehingga privasi menjadi lebih terjaga. Itu tadi kita sudah bahas bagian desain, bagian interior. Sekarang kita bakal lihat bagian mesinnya Toyota Yaris Cross. Sekarang kita udah ada di samping mesin dari Toyota Yaris Cross. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk sini. Yaris Cross ini menggunakan mesin dengan kode 2NRTEX. Itu adalah mesin yang sama seperti Toyota Veloz, tapi di Yaris Cross ini mesinnya dibuat menjadi teknologi hybrid dengan sistem Atkinson Cycle. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga hingga 82 kW. Mesin juga tersedia dalam dua drivetrain. Artinya mobil ini bisa bergerak hanya dengan bensin ataupun listrik, ataupun dengan listrik saja, yang artinya mobil ini sudah menggunakan teknologi EV mode. Nah, itu tadi sekilas dari tampilan desain depan, samping, belakang dari Yaris Cross. Kita juga baru bahas soal mesinnya, tadi kita bahas soal interiornya. Tapi gimana sih rasa berkendara dari mobil ini? Gua bakal cabut dari Malang ke Surabaya. Yuk ikutin gua merasakan sensasi berkendara dari Toyota Yaris Cross ini. Selain itu, sebagai tambahan, di sini ada kamera DVR, bisa merekam kondisi ketika sedang perjalanan. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol yang bisa dipencet di atas di bagian konsol tengah pengemudi. Salah satunya adalah untuk menyalakan moonroof yang ada di Yaris Cross. Kita buka bagian moonroofnya. Dan untuk menutupnya kita hanya tinggal memencet tombol close yang ada di depan, maka moonroof akan langsung tertutup. Nah, jadi sobat otokir pikiran rakyat, ini gua lagi ngetes laju dari Toyota Yaris Cross. Kita lihat seperti apa performa mobil ini jika dibawa di rute jalan dari Malang menuju ke kota Surabaya. Nah, impresi awalnya gue menggunakan mobil ini bisa dibilang
tarikannya itu smooth banget di awal gitu. Itu karena kalau misalnya kita pakai Yaris Cross ini, kalau misalnya kita masih di kecepatan rendah dan juga di RPM yang ringan gitu kan, RPM bawah, dia akan mendapatkan energi utama dari listrik. Karena yang tadi gue bilang bahwa mobil ini sudah menggunakan teknologi hybrid dengan sistem Atkinson cycle, yang artinya mobil ini bisa punya dua penggerak, bensin dan juga hybrid. Nah, kalau sekarang ini gue lagi menggunakan model berkendara yang full EV, artinya mobil itu menggunakan teknologi listrik murni gitu kan. Ketika di RPM bawah itu kalau bisa menggunakan tenaga listrik itu dia bakal jadi lebih halus untuk tarikannya. Nah, kalau misalnya gue udah mulai menekan gas lebih dalam di sini di kecepatan 70 ke atas itu gue sudah menggunakan mesin kembali, jadi udah gak menggunakan teknologi listrik lagi, tapi gue udah menggunakan mesin kembali sebagai penggerak utamanya. Di sini juga bisa dilihat bahwa baterai itu udah gak ngecas lagi karena gue udah menggunakan tenaga bensin murni. Ada satu hal yang menurut gue cukup menarik dari Yaris Cross ini ketika gue bawa adalah adanya teknologi Toyota Safety Sense yang di dalamnya ada teknologi namanya Adaptive Cruise Control. Ini sobat otokir, ini gue gak ngegas sama sekali. Bisa dilihat kaki gue mengangkat dari pedal gas dan mobil masih bakal tetap berjalan tanpa adanya input gas dari gue. Dan bahkan mobil juga bisa ngerem ketika ada mobil di depannya. Keren banget. Nah, ini gue sedang melaju sedikit kencang. Gue melaju di speed sekitar 90-an, dan ini adalah demonstrasi kalau misalnya Toyota Safety Sense berjalan. Tuh, di situ dijelaskan bahwa Lane Departure Warning, salah satu fitur dari Toyota Safety Sense, bekerja ketika mobil melanggar marka jalan, maka dia akan mengembalikan mobil ke posisi semula. Walaupun koreksinya tidak terlalu terasa, tapi akan muncul indikator di bagian speedometer meminta kita agar kembali ke jalan yang benar. Di mobil ini juga ada satu teknologi canggih lainnya, yaitu blind spot monitoring system. Itu akan memberitahu kita dari spion kalau misalnya ada mobil lain di belakang yang tidak terlalu terlihat, tapi kamera yang ada di bagian spion itu menangkap mobil tersebut. Jadi kita bisa tahu bahwa ada kendaraan di belakang kita. Cukup membantu ketika memprediksi apakah ada kendaraan lain atau tidak. Terus pertanyaannya, gimana sih angka konsumsi BBM dari Yaris Cross ini? Sini sobat PR, lihat. Gue dari tadi nyetir di kecepatan 70-90 karena tolnya juga padat, dan gue bisa dapat angka konsumsi BBM 15,8 km per liter, which is bisa dibilang irit untuk mobil bermesin 1500 cc, apalagi ditambahkan dengan penggunaan mesin hybrid. Sekarang gue udah nyampe di Surabaya. Ada beberapa kesimpulan yang gue dapetin dari tes mobil ini. Pertama adalah teknologi hybrid dari Toyota Yaris Cross itu menurut gue cukup membantu dan memberikan sensasi mengendarai mobil listrik, walaupun dia masih bukan mobil listrik murni ya, karena dia masih menggunakan teknologi hybrid. Udah kayak gitu, fitur-fitur seperti TSS atau Toyota Safety Sense itu juga cukup membantu. Tadi sekali ada pengalaman gua hampir nyundul mobil dari belakang, tapi bisa mengerem dengan sempurna berkat bantuan dari fitur TSS tersebut. Udah kayak gitu juga mobil ini secara desainnya, kualitas build quality-nya juga bagus, dan menurut gue masih cukup worth it lah untuk SUV compact yang harganya dijual di angka 300 sampai 400 jutaan. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan untuk impresi singkat dari Toyota Yaris Cross. Nah sebentar, itulah tadi
impresi kendara dan juga pembahasan spesifikasi mengenai Toyota Yaris Cross. Jika Anda menyukai video ini, like, share, komen, dan subscribe, dan Anda juga bisa follow akun YouTube Pikiran Rakyat untuk konten otokir yang lainnya. Kita bakal ketemu lagi di kesempatan lain. Gue Alzadira, sampai jumpa.